Oke, ya, siapa lagi teman-teman mitra bisnis yang punya situasi ya sampai dengan hari ini yang terkait atau hubungannya dengan komunikasi, dengan negosiasi dan sejenisnya. Ayo, siapa dulu? Mungkin Kak Sela atau mungkin Oke, selamat datang Kak Ratna, selamat datang Kak siapa nih? Daniar. Ya, selamat datang juga buat teman-teman yang barusan gabung ya. Ayo, apalagi selain Kak Mira? Ada situasi lain yang bisa di-share, nanti kita coba bantu solusikan. Oke. Oke. Ada lagi? Nggak ada soalan ini, nggak ada situasi. Kalau nggak ada situasi harusnya closing-nya gede-gede semua ini. Ya. Yuk, saya pengen teman-teman aktif nih. Yuk, siapa lagi? Teman-teman khususnya mitra bisnis nih. Ya, saya tunjuk ya. Oke, siapa lagi? Kak Sela dulu deh. Kak Sela, ada situasi apa nih Kak Sela? Sudah kuduga. Oke, yuk. Iya, jadi alhamdulillah sih selama ini dibantu terus sama Kak Rara. Oke. Jadi ini kali ketiga dapat DM dari luar. Semoga sih yang ketiga sukses. Cuma yang pertama itu sampai menceritakan tentang rata-rata income di sana gitu. Kayaknya sejadinya nggak mungkin segitu gitu. Ya rata-rata masih membahas harga dan shipping cost. Sampai kemarin kan yang minta customize itu minta sejadahnya ada tutorial sholat gitu ya. Oke. Cuma ternyata benar-benar dia cuma butuh untuk dirinya sendiri, sampai bilangnya kalau bisa nggak sih? Kayaknya itu enteng kok gitu. Soalnya kan kalau ship per kilo ya, dan pasti harganya 3 kali harga sejadahnya bisa jadi gitu. Itu aja sih. Padahal sih senang gitu. Jadi mungkin bisa jadi semacam ide baru ya, di sejadah itu ada tutorial sholat gitu yang mungkin pasarnya ya para mualaf seperti itu, atau mungkin anak-anak yang baru mulai belajar sholat gitu. Itu aja sih. Oke. Sorry, kalau yang lead yang 3 dari luar negeri itu dari negara mana aja Kak Sela? Yang pertama Turki, yang kedua yang Dubai, yang terakhir ini dari Spain, Maroko kalau nggak salah dia bilangnya. Spain, Maroko. Cuma untuk yang ketiga agak spesial nih, karena memang dia kan nge-like terus follow akun saya kan. Terus awalnya tuh kita lebih ke temenan dulu, ngobrol. Saya belum langsung tembak saya menjual sejadah seperti itu. Jadi pas kemarin dia tanya lagi sibuk apa, baru deh aku cerita lagi bisnis ini gitu kan. Terus dia juga baru komen, iya sejadahnya lucu-lucu, saya mau dong gitu. Sampai terakhir tadi kasih kabar dia udah nge-share katalog ke grup keluarganya dan teman-temannya. Terus dia bilang insya Allah akhir minggu ini ada kabar gitu. Dan dia tidak komen harga sejadahnya mahal. Dia cuma memang shipping costnya tinggi ya gitu, cuma kayak gitu. Ya memang sih semoga ini memang market yang lagi pas gitu kan. Amin. Seperti itu sih, amin. Oke. Nunggu kabar baik. Siap. Kalau yang tadi bilang penghasilan di sini rendah atau bagaimana tuh dari negara mana tadi Kak Sela? Yang dari Turki gitu. Kan aku memang ngasihnya sekitar $12 ya seingat aku. Terus dia bilang wah untuk di sini untuk ngedapetin $12 itu butuh harus bekerja selama 3 hari kata dia gitu. Oke. Siap. Gitu. Cuma dia sempat bantu memasarkan juga di lewat Instagram media gitu kan, di share karena dia bilang dia punya banyak teman traveler gitu, mungkin ada yang tertarik, nanti dia akan ngasih link aku gitu ya. Alhamdulillah sih pemasaran gratis kan gitu. Oke, good, bagus Kak Sela. Ada lagi? Iya. Itu dulu. Udah sih itu aja, tapi memang kayaknya berteman dulu tuh memang ini ya cara yang lebih soft dan lebih
lebih mendekati closing semoga. Amin, 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 amin. Amin. Oke, thank you Kak Sela Terima share-nya. kasih. Siap, Ya, saya tampung dulu ya. Siap. Nanti yang lain bisa nyusul. Oke. Saya tadi sudah dengar dari Kak Mira ada situasi. Halo Kak Muna. Halo Kak Muna. Halo Mbak Muna. Kak Muna. Oke, minta tolong di note ya pertanyaan tadi ya dari Kak Mira, Malaysia, dari Kak Sela barusan. Siapa? Oke. Saya mau cek satu-satu nih ya. Jadi kalau ikut webinarnya Sujud nggak boleh pasif ya, harus aktif nih. Siapa lagi ya? Ini ada Kak Devi nih. Halo Kak Devi, Assalamualaikum. Halo Kak Devi. Halo. Halo, waalaikumsalam. Iya. Sehat Kak Devi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, Kak Devi, seperti yang sudah kami share, tema malam ini adalah win ya, with negotiation skill ya, win more deal with negotiation skill. Nah, bisnisnya Kak Mira nih, Kak Devi nih, bisnis Sujud Kak Devi sampai hari ini ada kendala apa yang kaitannya dengan komunikasi, dengan negosiasi, Kak? Boleh di-share? Paling kan aku gimana ya Kak? Aku kan masih bingung, masih awal-awal gitu kan, anak baru lah. Sorry Kak Devi, bisa di-on kan videonya? Saya kayak ngomong sama monitor nih, nggak ada manusia di depan. Yo. Oke. Kak Muna bantu note ya tadi soalan dari teman-teman tadi. Oke. Yang lain sebelum kan tulis di room chat ya, ada situasi kendala yang teman-teman hadapi di bisnis Sujud sampai dengan hari ini yang kaitannya masih dengan tema kita malam ini ya. Ya, oke. Yuk Kak Devi, monggo silahkan. Kak Devi dari mana ya? Dari kota mana nih? Dari Jogja. Oh alah, Jogja ya. Kapan-kapan main ke kantor ya? Boleh. Ketemu teman-teman di sini. Oke. Yuk Kak Devi, ada situasi apa nih yang bisa kita solusikan bareng-bareng? Kan gini ya Kak, aku kan masih terkendala kayak cara, kan udah aku follow, udah Oke. aku komen, ceritanya kayak PDKT gitu lah. Terus habis itu udah PDKT, aku coba DM kan Kak, Oke. tapi malah nggak ada respon, banyak Oke. banget kayak gitu. Terus aku iseng-iseng ngirim DM orang sok-sokan, padahal bahasa Inggris aja nggak bisa. Oke. Pakai Google Translate gitu kan. Terus habis itu Bagus. dia balas lewat WA. Oke. Nah, sekarang aku lagi bingung nih Kak. Itu gimana balesnya? Terus kayak gimana? Terus Oke. takutnya bahasanya menurut di sini sopan, di sana nggak sopan. Terus takutnya lagi kalau dia di sana ternyata cuman mikirnya kayak endorse apa gimana gitu, gimana Kak? Oke. Sorry, Kak Devi di handle deal maker siapa ya di Sujud ya? Oh, Kak Melina. Kak Melina. Oke, Kak Melina di note ya. Kak Melina, halo. Mana nih Kak Melina? Harusnya ada nih. Oke. Ada lagi Halo, Kak Devi? Made. Nah, ini dia Kak Melina. Di note ya, barusan disampaikan sama Kak Devi ya. Iya, barusan Kak Wijaya, suaminya Kak Devi, baru telepon saat webinar berlangsung. Udah langsung Oke. konsultasi, aktif kok. Oke, siap. Hanya siap. udah kebingungan Kak. Iya, Bahasa Inggris Kak. Oke. iya. Kemarin habis dari skrip. Iya, Tapi Pak. bagus lah, bagus. Saya apresiasi lah ya, memberanikan diri. Mungkin bukan memberanikan diri ya, hitungannya mungkin nekat ya. Karena tadi kan iseng-iseng tadi. Ya. Oke, good. Ada lagi Kak Devi? Soalan yang Gitu itu aja, dulu. Kak. Mungkin sama cara-cara biar orang apa ya, berminat gitu loh, kayak Oke. bisa menghipnotis orang gitu, ayo beli gitu.
Oke. Siap. Gimana itu Kak? Oke. Gampang sih. Kita ngundang aja Romi Rafael ya. Kita suruh hipnotis, orang suruh beli gitu. Oke, good. Thank you Kak Iya. Devi. Iya makasih Kak. Ya, sami-sami nanti kita respon ya. Kita next lagi ke siapa nih, teman-teman yang belum sharing nih, ada situasi apa nih? Siapa ya? Siapa yuk? Saya nggak mau tunjuk nih. Nih Pak. Siapa? Ada pengumuman menarik nih Pak. Oh, oke. Ini siapa yang ngomong ya? Muna Pak, maaf Muna. videonya belum bisa kelihatan. HP-nya belum. Oke. Bentar Pak, bentar. Oh iya. Oke, silakan. Iya. Ada pengumuman apa nih, Nah, Kak ini, Muna? jadi malam ini tuh ada di webinar malam ini ada spesial buat free 1 sajadah buat peserta yang Oke. tuh. Nanti Buat pembicaranya nggak ada? ada Pak. Oke. Jadi ada free sajadah. Berapa tadi? Ada. 1 atau 2? 1 Pak. 1 ya. Sama apa lagi? Itu dulu Pak. Free Oh, itu dulu. sajadah sama ilmu yang bermanfaat. Oh Insya gitu Allah. ya. Oke, sip. Oke, thank you Kak Muna. Iya Pak. Wah, Ada free- mau. Mau ya, saya juga mau lah. Ya. Oke, next siapa nih? Saya lihat Kak Mika Dina Abram. Ini Kak Karolina bukan ya? Benar nggak sih? Halo, Kak Mika Dina Abram. Assalamualaikum. Kak Carolina ya. Halo Kak Carolina, apa kabar? Halo. Oke, skip. Oke, ini ada juga nih. Halo Bu Pipit, Assalamualaikum. Apa kabar Bu Pipit? Oke, next kemudian ada Kak Ratna. Halo Kak Ratna, Assalamualaikum. Halo Kak Ratna. Waalaikumsalam. Wah, oke. Selamat malam Kak Ratna Puspita. Kak Ratna dari kota mana ya? Dari Bekasi, saya Bekasi. temannya Mbak Sela. Oke, salam kenal. Oke, Bekasi. Oke, Kak Ratna, ada situasi apa nih? Boleh dinyalain dong videonya? Ya. Biar saya ada teman diskusi nih, ya. Yuk kita tampung dulu teman-teman yuk. Ada situasi, kendala apa? Kita note dulu, nanti kita solusikan di malam ini yuk. Silakan Kak Ratna. Nah, salam kenal. Salam kenal. Ya. Masalahnya kan ada beberapa kali tuh yang untuk chat ke saya, baik DM lewat Instagram maupun langsung ke WA. Oke. Cuman begitu nanya harga, begitu saya kasih price list harga, biasanya habis itu langsung berhenti, nggak ada komunikasi lagi gitu. Muntaber ya, mundur tanpa Iya. berita. Udah sih sampai di situ aja gitu kan. Biasanya saya sih untuk hari selanjutnya cuma saya ini aja, jadinya mau berapa pieces gitu aja sih. Terus habis itu cuman ya udah nggak ada respon lagi. Itu sih selama ini itu aja. Sering ngalamin hal semacam ini ya Kak Ratna ya? Beberapa kali, baik Beberapa itu ada kali. yang dari luar negeri juga ada, yang dari orang dalam negeri juga ada sih. Gitu. Oke, siap. Kak Ratna, tapi sudah pecah telur ya? Sudah ada transaksi ya? Sudah ada sales ya? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Berapa pieces? Ya 1-2 tapi lumayan lah, beberapa kali, sering juga. Oke, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Habis ini mau nggak? Bukan 1-2 tapi 100-200 gitu? Amin. Amin, mau lah ya. Oke, Ya, next ada lagi Kak Ratna, situasi lain. sementara itu aja sih. Oke. Ya. Kak Muna minta tolong di note ya. Makasih Kak Ratna. Terima kasih, Ya. makasih. Sip. Nah, saya jadi ngerti nih. Kalau webinar kita bisa 2 arah seperti ini, saya jadi ngerti situasinya teman-teman dan kita nanti bisa bantu solusikan ya. Kak Muna dicatat ya tadi ya. Iya Pak, sudah Pak. Oke, sip, thank you. Kak Rini Kostrawati Afiani, Assalamualaikum Kak Rini, apa kabar? Halo? Halo? Kak Rini, halo? Oke. Next ya. Oke, nah sambil nunggu yang lain ya, oke. Kak Muna, tadi yang pertama dari Kak Mira. Yang pertama dari Kak Mira itu sudah menawari produk tapi tidak direspon. Oh, yang market Brunei ya. Ya. Terus apalagi tadi dari Kak Mira tadi? Dari Kak Sela itu Oke. Sorry, Kak Mira tadi ada dua hal tadi kalau tidak salah ya.
Yang satunya apa lagi ya? Yang satunya pendapatan customer kecil, Pak. Oke, ya, sip. Iya. Oke, saya respon dulu yang Kak Mira ya. Oke, Kak Mira, dan buat teman-teman semuanya secara umum. Yang pertama, kenapa kok kita sudah lakukan basic activity, apa itu basic activities? Basic activities itu seperti like, comment, add, dan kemudian setelah jeda beberapa waktu, kemudian kita DM ya atau direct message. Tapi kenapa banyak juga kemudian orang tidak merespon? Ya, sebenarnya jawabannya adalah kami pun sampai dengan hari ini, sampai dengan sore tadi itu masih mengalami juga hal yang sama. Ya, teman-teman dealmaker sujud DM ke akun dan belum direspon. Sebenarnya belum direspon ini ada beberapa hal. Kenapa kok DM kita tidak direspon? Tadi sebenarnya sudah sedikit diberikan insight dari Kak Sela, ya. Ada insight jawaban dari Kak Sela tadi. Nah, sebenarnya yang pertama bisa jadi karena memang mereka merasa DM kita ini terlalu mengganggu, ya, annoying. Karena bayangkan saja, mungkin dalam satu hari akun tersebut bukan hanya kita yang DM, tapi mungkin banyak sekali akun online shop lain, brand lain, produk lain yang nge-DM juga gitu, yang melakukan DM ke akun itu. Ya, bayangkan kalau Anda jadi pemilik akun tersebut, dalam satu hari Anda di DM banyak sekali penawaran produk, penawaran jasa, ya, brand macam-macam, kan tentunya kan jadi hal yang annoying gitu ya, yang cukup mengganggu, gak nyaman gitu. Nah, terus solusinya bagaimana teman-teman? Solusi yang pertama adalah kita kembali lagi bahwa prinsipnya tidak ada produk yang mahal. Ya, mungkin apa yang saya sharing ini nanti bisa menjadi jawaban beberapa situasi teman-teman tadi ya. Yang pertama yang harus kita pahami adalah tidak ada produk yang tidak bisa dijual. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada produk yang mahal. Oke? Jadi tidak ada produk yang terlalu mahal atau produk yang terlalu murah. Nah, jadi juga nggak ada juga produk yang nggak bisa dijual. Yang ada adalah kita belum mendapatkan target market yang tepat. Ya, kita belum mendapatkan target market yang tepat. Gitu. Jadi itulah kenapa banyak akun menurut kita ini kita DM, harapannya dia merespon. Ya, tetapi kok tidak merespon? Ya, karena mungkin dia bukan target market kita. Ya. Teman-teman, kita bicara dulu tentang buyer persona, ya. Jangan pernah lupa tentang buyer persona. Jadi kalau saya boleh gambarkan nih, buyer persona sujud ini kalau bicara usia 25 tahun sampai dengan 38 tahun. Ya, itu spesifiknya. Ya. Kemudian kalau bicara gender itu mayoritas saya boleh bilang 70% itu perempuan, wanita. Baru sisanya laki-laki. Ya. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang sosial ekonomi status atau kondisi finansial ekonominya itu ada di level middle dan middle up, gitu ya. Kemudian yang berikutnya apalagi kalau kita bicara tentang buyer persona, yaitu bahwa orangnya hobi traveling, orangnya mobilitasnya tinggi, orangnya suka jalan-jalan ke luar negeri. Kemudian kita lihat dari kebiasaannya, ini masih tentang buyer persona. Kebiasaannya dia suka produk yang branded, produk yang brand-brand mahal gitu. Ciri-cirinya di feed Instagram dia sering foto-foto di tempat-tempat yang mungkin di luar negeri atau mungkin di kafe atau restoran mahal. Nah, itu adalah orang-orang yang masuk ke buyer persona kita. Kemudian yang lain, selain itu kan kalau kita bicara end user. Nah, kalau kita bicara segmen mitra bisnis, orang yang akan Anda tawarkan peluang bisnis sujud, seperti apa sih buyer personanya? Yang pertama, kalau secara usia kurang lebih sama, ya 25 sampai 38 tahun. Secara gender atau jenis kelamin juga sama, ya 70% itu wanita, ya perempuan. Kemudian dia online shop yang menjual produk-produk Muslim,
ya selain Sajadah tentunya ya. Dia akun yang menjual produk-produk muslim yang harganya lebih mahal daripada sujud gitu ya. Kemudian Anda juga bisa riset dari followernya atau following. Anda bisa lihat dari followingnya. Kalau dia following akun-akun yang memang akun yang dia follow itu sesuai buyer persona sujud, dia kemungkinan atau akun tersebut kemungkinan adalah akun yang sesuai target market kita. So Kak Mira dan teman-teman semuanya, kalau Anda lakukan basic activity, Anda DM dan tidak direspon, no problem. Ya, Anda perlu cek ulang buyer persona Anda. Ya. Tetapi ada satu rumusan yang ada satu rumusan yang berlaku dimanapun, ya, mau di Indonesia, mau di Malaysia, mau di Brunei. Ya, prinsipnya adalah tidak ada manusia yang tidak ada manusia yang menolak kalau dia diberikan profit atau keuntungan, ya, atau cuan, ya. Jadi kalau memang Anda bisa lihat orang itu memang suka jualan, akun tersebut suka jualan atau menjual produk-produk khususnya produk muslim, let's say seperti itu, ya Anda perlu sesuaikan umpan Anda, ya. Jadi bisa jadi akun tersebut tidak merespon DM Anda karena mungkin Anda tiba-tiba langsung DM, ya. Kalau tadi kasusnya Kak Sela like dulu, komen dulu, chat dulu, komunikasi dulu, setelah nyaman baru kemudian DM masuk ke penawaran. Itu boleh, cuman memang butuh waktu yang agak panjang. Tetapi kalau teman-teman mau straight langsung ke penawaran, berarti solusinya adalah Kak Mira harus dievaluasi ulang. Ya, bisa jadi karena mungkin itu bukan target market kita. Ya. Nah, aktivitas basic semacam ini harus dilakukan terus-menerus disiplin supaya teman-teman supaya Anda semua punya satu pemahaman dan satu kebiasaan, kemudian menjadi sebuah Anda punya intuisi, ya. Oh, ini akun yang tepat, oh ini akun yang tidak tepat, oh ini akun tertarget, ini bukan akun tertarget. Jadi Kak Mira, so far selama ini pun kami masih banyak DM yang tidak merespon, ya. Tetapi justru karena tidak merespon itu kita lihat, kita evaluasi. Nanti dilihat kalau sudah banyak, ya, katakanlah ada 20 akun yang teman-teman like, komen, DM, add, DM tidak respon, ya sudah Anda analisa dari 20 akun itu yang tidak merespon itu tipikalnya seperti apa. Artinya Anda perlu evaluasi. Mungkin Anda boleh merubah pendekatan. Misal Anda tawarkan peluang usahanya. Atau bisa jadi memang akun-akun itu dari 20 akun yang Anda DM memang beneran bukan target market kita. Berarti Anda tidak perlu lagi melakukan pendekatan ke akun-akun yang punya tipikal yang sama. Kurang lebih begitu ya Kak Mira. Kemudian soalan yang kedua dari Kak Mira tadi soal orang punya penghasilan nggak besar. Jadi memang ya, berarti jawabannya simpel sebenarnya, berarti dia bukan target market kita. Berarti buyer persona Kak Mira masih kurang tepat. Ya, tetapi overall kalau di Turki pengalaman kami, saya juga pernah beberapa kali dapat lead dari Turki. Turki, kalau kita bicara Turki ya, segmen Turki ya. Turki ini mata uangnya lira. Ya, nah lira dengan IDR dengan Indonesia rupiah ini sebenarnya nilai tukarnya nggak begitu terpaut jauh, cuman kalau nggak salah berapa ya? 3.000 atau 4.000 gitu kalau nggak salah. Artinya kondisi di Turki dengan di Indonesia ini sebenarnya tidak jauh berbeda. Karena kami punya teman orang Turki yang sedang studi di Jogja. Kita pernah ketemu, kita pernah ngobrol, discuss. Sebenarnya kondisi ekonomi tidak jauh berbeda. Ya memang Turki sedang melakukan pembangunan luar biasa. Tapi kondisi ekonomi tidak jauh berbeda. Artinya kalau ada lead atau ada prospek akun yang merespon bahwa penghasilan dia kurang, berarti memang itu bukan target market kita, Kak Mira, ya. Jadi solusi dari yang Kak Mira tadi, situasi yang dihadapi Kak Mira dan teman-teman mungkin ya ada yang sama, cek ulang lagi buyer persona Anda, ya, kemudian sesuaikan penawaran Anda,
ya bisa jadi dia bukan butuh produknya, bisa jadi dia butuh bisnisnya, atau mungkin sebaliknya, bisa jadi dia tidak butuh bisnisnya, dia butuh produknya. Ya, karena kami pernah dapat satu customer dari Timur Leste, itu order 100 pieces sajadah, dan itu dia beli pakai uang dia sendiri dan dia bagi-bagikan, dia sedekahkan 100 sajadah kepada muslim dan muslimah di Timur Leste. Ya, jadi dia nggak butuh bisnisnya, ya, tapi dia butuh produknya untuk disedekahkan. Jadi teman-teman bersabar, lakukan komunikasi seperti contoh kasus dari Kak Sela ya, supaya Anda ngerti apa sih kebutuhan dia. Jadi Anda perlu menggali dulu apa sih kebutuhan dia. Bagaimana caranya menggali kebutuhan dia dengan Anda lakukan komunikasi. Bagaimana lakukan komunikasi? Anda jangan langsung DM, Anda perlu pengenalan dulu, like dulu, komen dulu, ada komunikasi gitu. Kalau sudah nyaman, boleh Anda lakukan DM. Ya, oke. Kurang lebih seperti itu ya Kak Mira ya. Nanti kalau masih ada soalan bisa langsung unmute, nyalakan video, silakan kita discuss atau tanya lagi. Oke Kak Munah, next dari siapa lagi tadi ya? Selanjutnya pertanyaan dari Kak Devi Pak. Dapat leads dari luar negeri, terkendala bahasa. Bingung balesinya gimana gitu. Oke. Leadnya dari negara mana ya Kak Devi? Tadi saya lupa tanya. Halo Kak Devi. Dari negara mana tadi Kak Devi? Halo. Ya, mana ya? Dari negara mana tadi leadnya? Spain. Oh Spain ya, oke, Spanyol ya. Oke, ya kalau soal bahasa sih solusinya Google Translator ya. Kalau memang kita belum lancar berbahasa Inggris, Google Translator. Kalaupun masih tetap bingung ya, semaksimal mungkin teman-teman Kak Devi bisa jawab melalui tools yang ada. Kalau masih belum pede, minta bantuan teman-teman di Maker ya, karena ini hanya soal bahasa saja. Saya pikir sebenarnya tidak terlalu sulit sebenarnya ya, karena teman-teman di Maker di Sujud pun awal-awal mereka juga belum begitu fasih, belum begitu lancar ya bahasa Inggris, tetapi karena faktor kebiasaan akhirnya sudah lancar. Tapi Kak Devi, menurut saya soalan Kak Devi tadi sebenarnya bukan soal bahasa kalau menurut saya, tapi Kak Devi kaget sebenarnya, ya kaget ada lead masuk dari luar negeri, karena kan tadi Kak Devi bilang iseng-iseng ya, jadi teman-teman kaget ya. Kaget langsung dibales WA. Nah, oke. Jadi kalau saya boleh sharing teman-teman, jangan iseng-iseng ya. Kalau Anda iseng-iseng, nanti kalau beneran direspon Anda kaget pasti. Jadi well prepare itu penting ya. Well prepare itu penting. Ingat teman-teman, kita ini adalah apa yang kita pikirkan. Kita ini adalah apa yang kita ucapkan. Kita ini adalah apa yang kita lakukan. Gitu ya. Ya, saya ulang, kita ini apa yang kita ucapkan. Kita ini adalah apa yang kita pikirkan. Kita ini adalah apa yang kita ucapkan, dan kita ini adalah apa yang kita lakukan. Jadi let's say kalau misal siapapun Anda, bukan hanya Kak Devi ya, kalau Anda awalnya hanya coba-coba, iseng-iseng saja, ya Anda berarti belum well prepare. Ya, supaya prepare bagaimana ya teman-teman, memang dengan secara sadar dan dengan secara sengaja memang Anda memilih, oke, saya mau fokus buka market ke Spain, saya mau fokus buka market ke let's say ke Brunei Darussalam. Jadi Anda memang sudah memikirkan, Anda sudah mengucapkan, Anda sudah merencanakan, dan Anda memang benar-benar melakukan atau mengeksekusi. Ya, saya pikir itu sih kalau buat Kak Devi. Jadi ya wajar kalau kaget, karena kan tadi cuma coba-coba. Ya, jadi next Kak Devi atau teman-teman yang lain well prepare ya. Jadi beneran di set gitu, di set up gitu. Oke, bulan ini saya mau closing dari kota Jogja, dari kota Bandung, dari kota Surabaya. Begitu ya, teman-teman ya. Kalau mau luar negeri, Anda putuskan dulu. Oke, bulan ini saya mau fokus garap mana? Misal, saya mau fokus garap Malaysia nih, karena Malaysia masih banyak yang belum tahu sujud, misalnya contoh. Anda putuskan dulu, Anda tentukan dulu. Baru kemudian Anda susun rencana.
Jadi kalau satu hal yang diawali dengan coba-coba ya mungkin hasilnya juga coba-coba. Kalau sesuatu hal Anda mulai dengan setengah-setengah ragu-ragu ya hasilnya pun juga akan sama gitu loh. Ya, dan semoga ketika Anda memang serius merencanakan, semoga hasilnya juga sebanding ya. Kurang lebih begitu ya Kak Devi ya. Next Kak Munah, dari siapa lagi tadi? Halo Kak Munah? Yang terakhir pertanyaannya sama kayak kamera Pak. Oke. Udah nawarin tapi nggak ada respon. Oke, sama lah ya. Iya sama. Oke. Nawarin nggak ada respon. Boleh Pak. Boleh. Kalau saya ada kendala di ini sih Pak. Misal dari awal udah pendekatan dulu, tapi pas lama-lama pas di harga itu mentok di situ loh Pak. Udah harganya segini, biar kita nggak langsung ngomongin ke harga itu, baiknya gimana Pak? Oke, sip, thank you. Ini kalau nggak salah tadi Kak Ratna yang nanya soal harga ya, kalau nggak salah ya. Oke, teman-teman. Nah, inilah kembali lagi ke basic awal tadi yang saya sampaikan, teman-teman. Sebenarnya win more deal with negotiation skill itu sebenarnya soal kebiasaan dan soal latihan saja, ya, kebiasaan dan latihan. Nah, awal dari negotiation skill sebenarnya gini lah. Saya pikir semua orang, kita dan teman-teman semua itu punya skill negosiasi yang bagus sebenarnya, ya. Bahkan ekstrim, saya boleh bilang negotiation skill itu sebenarnya nggak perlu dibutuhkan banget gitu. Ketika, nah catatannya ya, ketika target market Anda itu tepat. Oke, ketika target market Anda tepat. Oke, jadi hemat saya teman-teman, kalau terkait pricing ya, Anda jangan pernah punya mindset untuk gini ya, kebiasaan kita ya, khususnya orang-orang Indonesia nih ya, kan pasti akan suka dengan hal yang diskon nih, yang murah gitu. Jadi jangan mindset kita adalah memberikan yang terbaik ya, dan memberikan yang paling gede benefitnya ya. Ketika memang negosiasi yang deadlock atau mentok di pricing ya, Anda bisa tanyakan ke dia ya. Tanyakan contohnya misal ini untuk kebutuhan personal use, untuk kebutuhan pribadi, atau Anda mau jalankan bisnisnya juga. Artinya dari pertanyaan itu teman-teman sudah tahu, oke, saya mau kasih harga berapa ke dia. Kalau dia butuh produk kita untuk personal use atau kebutuhan pribadi, ya berarti Anda gunakan retail price. Ya, begitu juga sebaliknya. Jadi teman-teman, soal harga itu sebenarnya hanya soal bagaimana kita bisa mendapatkan informasi apa sebenarnya kebutuhan dia. Ya, atau kata lainnya Anda perlu menggali apa sih sebenarnya kebutuhan dia. Ingat, orang yang tidak butuh duit, orang yang butuh uang, ya Anda nggak perlu tawarkan peluang usahanya, Anda tawarkan produknya, berbagi manfaat untuk lebih banyak orang. Tapi kalau memang Anda bisa menggali kebutuhan dia, Anda tahu persis dia butuh tambahan penghasilan, dia butuh bisnis, ya Anda tidak perlu banyak cerita tentang produk knowledge-nya. Anda bisa lebih fokus bicara atau menawarkan tentang peluang usahanya. Nah, ini ada tambahan dari Mas Dimas ya, untuk menguatkan mindset teman-teman terkait apa yang tadi situasi teman-teman sampaikan. Oke, silakan Mas Dimas. Halo? Ya. Oke, ini. Oke, silakan. Ini teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan sedikit ya untuk skill negosiasi. Jadi untuk kita mencapai kesepakatan itu tentunya harus ada seni negosiasi. Seni negosiasi itu dua arah biasanya. Jadi si customer nego ke kita juga nego ke dia. Artinya komunikasi di sini sangat penting. Nah, kenapa kok kebanyakan tuh mentok di harga gitu? Di harga kok terus habis dikasih tahu harganya terus diem. Nah, biasanya ini karena
komunikasinya antara kita dengan calon customer ini kurang nyambung. Nah, kurang nyambungnya kenapa? Karena kita pertama itu kita buru-buru. Yang kedua, kita terlalu bernafsu untuk semoga ya ini closing gitu ya. Nah, padahal kalau untuk negosiasi itu diperlukan benar-benar kita komunikasi yang baik. Misalkan kita menanyakan dulu, kuncinya dalam negosiasi adalah kita ngerti keadaannya benar-benar si calon customer. Calon customer tuh tinggal di mana, pekerjaannya apa, kesibukannya apa, terus dia itu masalahnya apa. Kemudian dari itu kita baru bisa ngasih dia itu sebenarnya butuhnya apa sih gitu. Kalau misalkan dia memang belum punya uang untuk membeli produk kita, diajak aja jadi customer biar kita jadi resellernya teman-teman. Jadi malah bisa dikasih peluang usaha gitu. Tapi kalau memang dia itu kayaknya sudah oke, udah ngerti tentang produk, terus masalahnya dia itu udah ngerti, ya sudah berarti dari produk. Jadi kalau seni negosiasi itu ya memang kita harus selalu nanya. Jangan buru-buru kita ngasih kayak dokter. Jadi kita ngerti dulu keluhannya dia itu apa sih sebenarnya. Kita observasi dulu. Observasinya gimana ya dari pertanyaan. Gitu. Kalau misalkan sudah ngerti tentang kebutuhannya dia, baru kita sodorin, oh produk ini cocok untuk ibu, cocok untuk bunda, cocok untuk kakak karena benefitnya begini gitu. Tapi kalau selama kita nggak ngerti tentang kebutuhannya dia, terus kita sodorin, mereka nggak butuh sama produk kita. Gitu. Yang dia butuhkan mungkin peluang bisnisnya gitu. Jadi harus benar-benar ngerti dulu nih. Ya. As terus. Jadi benar-benar kita nanya. Jangan kita sok tahu lah. Jangan kita sok tahu untuk dia pasti kebutuhannya ini. Belum tentu gitu. Jadi kunci dalam negosiasi harus nanya dulu. Sampai kita bisa menyimpulkan ini kebutuhannya dia ini, ya udah baru kita kasih gitu. Nah, biasanya mentoknya itu karena kita buru-buru kita mempresentasikan apa yang kita jual gitu. Pada dasarnya orang itu nggak suka dijualin. Pada dasarnya seperti itu. Jadi pada dasarnya semua orang itu suka diberi solusi atas masalahnya dia. Gitu, itu poinnya. Itu tambahan saya, Pak Mai. Terima kasih Mas Dimas, insight yang bagus. Luar biasa ya, diterapin ya. Jangan cuma didengarkan sambil ngangguk-ngangguk. Oke, ini keren nih masukan dari Mas Dimas. Nah, saya tambahkan lagi. Oke teman-teman, buat yang punya situasi terkait negosiasi, komunikasi, langsung unmute, nyalakan video, tanya ya. Atau bisa tapi jangan di room chat deh. Saya pengen kenal ya, satu persatu. Nah, saya mau tambahkan lagi nih. Gimana sih cara sukses negosiasi? Tadi sudah disinggung sama Mas Dimas ya, bertanya ya. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Mas Dimas itu tepat ya. Jadi kalau kita mau sukses bernegosiasi ya, langkah pertama yaitu seperti ini ya, kita punya dua telinga satu mulut ya. Kenapa kita diberikan dua telinga oleh Allah? Ya karena kita diminta untuk banyak mendengarkan, banyak belajar, banyak menyerap informasi. Jadi biarkan orang lain yang bicara. Ya, jadi pendengar yang baik, biarkan orang lain bicara. Bagaimana caranya orang lain bicara? Dengan Anda bertanya. Gitu ya. Itu yang pertama tuh tipsnya. Ya. Bahkan ada seorang CEO ya, namanya Joko Willing ya. Ya, Joko Willing ya. Orang luar negeri nih ya, cuman kalau namanya dibaca Joko Willing, dia bilang kalau sukses bernegosiasi itu dimulai dengan pendekatan mendengarkan. Jadi ketika Anda pandai bertanya, Anda banyak mendengarkan, Anda jadi ngerti, teman-teman jadi ngerti apa situasi yang dia sedang hadapi, apa yang sedang dia butuhkan, solusi apa yang dia sedang butuhkan. Yang pertama, yang kedua, dari dia bicara, Anda bertanya, kemudian dia banyak bicara, Anda bisa ngerti apa kebutuhan dia, apa situasi dia, bahkan teman-teman bisa tahu
seperti apa sih karakter dia, meskipun hanya lewat chat. Dari chat kita nanti bisa tahu sedikit banyak tahu dari chat seperti apa karakter orang yang kita ajak bicara. Ya, tips yang ketiga nih. Untuk yang memahami karakter lawan bicara tadi, teman-teman perlu dibiasakan ya. Kalau sudah biasa nanti Anda jadi ngerti, kalau jawaban seperti ini kayaknya nih tipikalnya karakter orang seperti ini. Jadi Anda ketika merespon itu sudah menyesuaikan sesuai dengan karakter dia. Ya. Tips yang ketiga, Anda mulai bangun dengan relasi dulu. Nah, ini tadi diterapkan oleh salah satu mitra kita, Kak Sela tadi. Ya. Untuk bisa bernegosiasi dengan baik, cobalah teman-teman bangun sebuah relasi dulu. Bangun sebuah hubungan dulu. Oke. Jadi sebenarnya tidak ada istilah kalah dan menang ya dalam negosiasi, itu nggak ada. Ya, misal kita negosiasi nih, kemudian dealing, saya merasa menang dan saya merasa Anda kalah, itu nggak ada. Jadi dalam negosiasi itu nggak ada kalah dan menang, itu nggak ada. Ya, negosiasi itu tidak bersifat tidak bersifat pribadi. Negosiasi itu adalah bagaimana kedua belah pihak itu bisa mendapatkan benefit. Ingat ya, negosiasi itu bukan soal kalah dan menang, tapi bagaimana kedua belah pihak ini yang saling bernegosiasi itu sama-sama mendapatkan benefitnya, sama-sama mendapatkan manfaat. Jadi kalau Anda punya mindset, harus closing nih, harus jualan nih, yang penting aku cuan gitu, yang penting gua cuan, yang penting saya profit. Dia biarin ngeluarin duit banyak gitu misal. Nah, itu salah gitu. Itu mindset dan sikap yang salah. Mindset dan sikap yang benar adalah bagaimana dia dapatkan benefit, baru kemudian kita mendapatkan impact atau dampak dari kesepakatan itu. Jadi dia dulu yang menang, dia dulu yang dapatkan benefit, itu adalah dampaknya atau imbasnya. Jadi tips yang tadi ya, bangun dulu dari relasi dulu. Dengan Anda membangun relasi, Anda membangun hubungan. Kalau misal dengan aktivitas organik ya, like, komen, postingan dia gitu kan. Itu salah satu teknik untuk membangun relasi. Oke, yang paling penting adalah jangan pernah merasa menang gitu. Kalau Anda sudah sekali lagi nggak ada menang kalah dalam negosiasi, yang ada adalah kedua belah pihak mendapatkan benefit. Tapi dia dulu, baru kita. Next, kemudian jangan bertele-tele. Ya, ini salah satu tips juga yang penting. Biasanya kalau kita bernegosiasi, kita terlalu bertele-tele. Bertele-tele itu kalau orang Malaysia nggak paham ya. Bertele-tele itu terlalu banyak basa-basi, terlalu banyak cerita omong kosong. Ya, jadi tidak perlu berpanjang-panjang cerita tentang hal-hal yang tidak begitu penting. Ya, tapi jangan lantas kemudian Anda juga langsung to the point ya, Anda bangun relasi dulu. Nah, yang berikutnya ini juga penting sekali nih teman-teman. Kalau Anda mau mendapatkan kesepakatan dari setiap negosiasi atau komunikasi penawaran, adalah Anda tuh clear gitu, Anda jelas apa yang Anda mau sampaikan. Ya, jadi kejelasan informasi, kejelasan penawaran, kejelasan ide Anda, kejelasan konsep yang Anda mau tawarkan, itu harus clear, itu harus fix gitu. Nggak boleh Anda tidak siap. Jadi kalau Anda mau dia nanti tanya apapun, Anda bisa jawab dengan cepat. Makanya well prepare itu penting sekali. Ya, jadi tidak boleh memberikan celah bagi pihak lain untuk dia itu merasa ragu dengan jawaban Anda. Ya, jangan pernah Anda menjawab, maaf saya nggak tahu, jangan. Berarti Anda tidak well prepare. Jadi yang pertama tuh istilah kerennya nih 4C ya, tambahan tips tadi. Yang C yang pertama clarity ya. Jadi Anda harus jelas dulu, Anda harus clear dulu apa yang Anda mau tawarkan, apa yang Anda mau sampaikan, dan Anda harus ready, harus siap ketika ada pertanyaan apapun dari leads atau dari target market kita. C yang berikutnya adalah confidence. Nah, ini juga sangat penting teman-teman. Ya, confidence atau percaya diri. Ya, jadi kalau meskipun Anda sudah didukung puluhan bahkan ratusan konten yang Sujud siapkan untuk teman-teman, Anda sudah disupport data-data dari teman-teman dealmaker,
Anda sudah siap dengan segala macam penawaran, ya kan? Tapi kalau Anda tidak percaya diri, Anda tidak confidence, itu bisa membuat orang lain atau pihak lain yang kita tawarkan, yang kita ajak bicara, dia juga merasa nggak percaya diri. Dia akan ragu kepada kita. Oke? Jadi poinnya adalah sampaikan hal-hal penting yang Anda yakin itu bahwa itu benar dan bermanfaat dan memberikan solusi kepada dia dengan rasa percaya diri yang tinggi. Kalau Anda sudah nggak yakin, Anda nggak percaya diri, ya gimana Anda mau mendapatkan kesepakatan dari setiap negosiasi dan penawaran. Jadi confidence ya, harus percaya diri. Anda yakin, itu vibrasinya akan menular ke orang yang Anda ajak bicara. Ya. C yang berikutnya itu calm, ya, tenang, ya, tetap tenang, tidak perlu terlalu emosi. Anda juga ketika jawab chat atau DM, Anda juga tidak larut dalam kalau dia nolak, Anda tidak baper gitu, ya. Jadi Anda tetap tenang saja. Jadi tenang itu salah satu kunci sukses dalam negosiasi. Ya. Kalau Anda terlalu terbawa emosi saat menyampaikan maksud Anda atau penawaran kita, maka pihak lain yang kita ajak bicara, yang kita tawarkan itu akan menilai kita tidak objektif. Jadi tetap jaga emosi kita tetap netral atau tetap tenang, intonasi suaranya stabil, terkontrol gitu kan. Bicara yang clear, yang jelas ya. Kalau misal lewat telepon gitu kan. Jadi supaya orang yang kita ajak bicara atau yang kita tawarkan tuh paham betul poin apa yang akan Anda tawarkan kepada saya. Yang Anda maksud tuh apa itu bisa jelas ya. Jadi jaga tetap tenang gitu. Nah, yang terakhir itu courtesy ya. Courtesy itu dalam negosiasi yang baik itu kita diharapkan good manner, sikap yang bagus, sikap yang memperlakukan manusia seperti manusia. Jadi kita menghormati pihak lain, kita respect kepada orang yang kita ajak bicara. Kalau Anda sudah meremehkan orang yang Anda tawarkan, Anda sudah remehkan orang yang Anda ajak bicara, misal contoh nih, dia kayaknya nggak mampu nih, dia kayaknya nggak punya uang nih, kayaknya nggak mungkin lah orang kayaknya dia nggak mungkin beli karena dia cuma karyawan rendahan. Contoh misal seperti itu. Nah ini salah. Anda berarti tidak menghormati orang itu, Anda tidak menghormati pihak yang Anda ajak bicara atau Anda ajak komunikasi. Bisa jadi meskipun dia seorang karyawan yang masih level bawah di sebuah perusahaan, tapi dia ada kemauan untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Dan dia mau betul punya tekad yang sungguh-sungguh, tekad yang bulat untuk menawarkan produk yang kita bawa kepada teman-temannya atau kepada atasannya. Kita nggak pernah ngerti. Jadi teman-teman jangan pernah meremehkan. Kita tetap jaga manner kita tetap bagus ya, atau good manner ya. Kita respect kepada orang dan ingat teman-teman, ini salah satu kunci sukses juga, bahwa di setiap orang, di balik orang itu pasti ada orang ya. Jadi misal kalau dia tidak mau, Anda bisa minta referensi kepada orang tersebut, karena di setiap orang itu pasti di baliknya ada orang lagi. Nanti di sini manusia, di baliknya ada manusia lagi. Jadi sebenarnya kita tidak akan pernah kehabisan prospek selama kita pandai memperlakukan manusia itu dengan respect, dengan hormat. Ya, kita pandai bertanya, kita banyak mendengarkan dan seterusnya. Ya, jadi itu beberapa tips, dan mungkin ada kunci sukses negosiasi yang lain ya, yang juga kami ini terapkan. Tapi sebelumnya, yuk teman-teman yang lain, ada situasi yang dihadapi terkait komunikasi dan negosiasi, silahkan unmute. Yuk sampaikan, karena tadi pesertanya belum 31 nih ya, tadi masih sedikit. Yuk yang lain silahkan, siapa lagi? Halo? Halo? Jangan-jangan Anda nggak punya situasi karena nggak ngapa-ngapain. Ya oke, yuk silahkan. Anda punya situasi apa, sharing. Ya, kita coba solusikan bareng-bareng. Oke, Pak Pahe, nambahin aja saya. Siap, Mas Dimas. Tadi saya mau ngomong apa ya? Apa itu?
Kalau dalam negosiasi itu yang paling penting adalah postur ya, bisnis postur, atau kalau kita kenal adalah gestur tubuh kita. Itu kan menentukan, karena posisi tubuh saat kita bernegosiasi itu menentukan kesiapan kita untuk berkomunikasi. Contoh kalau kita misalkan ketemu orang lain secara langsung, itu kita enak. Kalau mau ngobrol itu kita bisa ngelihat orang itu bisa dikalahkan itu dalam sekali tatapan sebenarnya. Kalau misalkan kita duduk dalam kondisi siap atau nggak siap, sebenarnya kita bisa ngelihat langsung, orang ini gampang nih untuk dikalahkan dalam negosiasi. Dalam kalahkan dalam konteks yang positif ya, yang win-win, yang dalam artian niat kita tersampaikan dan kita berhasil untuk ada dealing dengan orang tersebut. Tapi kalau misalkan gimana kalau permasalahan kita itu kan kalau misalkan kita negosiasi secara online kan. Nah, secara online itu sebenarnya kita harus mengatur gestur yang sama. Misalkan posisi duduk harus tegap, harus kita sebelum chat dengan calon customer itu kita harus biasakan dengan senyum dulu, tersenyum dulu, atur mood dulu, kemudian baru kita buka obrolan atau komunikasi, karena itu akan sangat berpengaruh dengan hasil negosiasi yang kita bangun gitu. Jadi postur dan gestur itu penting banget kalau ketika kita sedang proses negosiasi gitu. Kemudian yang nggak kalah penting adalah waktu negosiasi gitu. Waktu negosiasi harus dipilih benar-benar waktu kita itu sedang dalam keadaan yang fresh, dalam keadaan vibrasinya positif. Jangan kita mencoba negosiasi kalau kita itu sedang marah, sedang panik, atau sedang lapar. Itu akan menentukan hasil negosiasi juga. Karena kalau misalkan kita sedang marah, sedang panik, sedang lapar, itu fokus kita itu enggak di negosiasinya. Fokus kita itu untuk menyelesaikan masalah kita sendiri gitu. Jadi kalau negosiasi pastikan kita dalam posisi siap bernegosiasi. Begitu. Biasanya kalau negosiasi itu kan masalah harga, masalah pengiriman. Kalau kita bicara bisnis wujud ya berapa kuantiti dia mau ambil gitu. Jadi pastikan sebelum negosiasi kita udah siap duluan nih. Makanya teman-teman kalau misalkan lagi mau proses dealing, pastikan kita dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi senyum, hatinya tenang, bahagia, terus dalam kondisi ya kita nggak lapar gitu, karena itu lapar itu juga masalah buat diri kita, gitu. Jadi harus kita beresin dulu, gitu. Betul itu. Karena saya sering ngalamin Pak Dimas. sama jam ya, jam itu kalau misalkan kita berhubungan dengan sesama ini ya, di zona waktu yang sama, sesama orang Indonesia itu dibiasakan sebelum jam 9 malam. Karena jam 9 malam itu biasanya kitanya yang sudah enggak, atau lawan bicara kita yang enggak 100% gitu. Terus yang kalau misalnya kita di luar negeri gimana? Ya kita harus menyiapkan untuk fisik kita, hati kita, untuk tetap menerima itu gitu. Ya itu adalah sebuah challenge untuk diri kita. Kalau misalkan ada yang nerima DM ya dari jam 10 malam sampai pagi karena dari luar negeri, ya itu harus fast respon. Dan itu kita harus menyiapkan diri kita sudah siap duluan. Gimana caranya biar kita bisa siap gitu? Ya kita ambil waktu untuk duduk, konsentrasi, ambil nafas panjang gitu. Sambil kalau ada cermin ya kita harus tersenyum. Benar, ini karena akan mempengaruhi hasil dari negosiasi kita. Kalau kita dalam mukanya itu moodnya jadi dari nggak bagus gitu, ya kebanyakan gagal gitu ya. Jadi daripada gagal ya kita harus persiapkan dulu nih. Harus tenang, harus dalam kondisi senang, harus kondisi ini, karena kita harus
menyiapkan segalanya itu dengan baik. Dan itu semua hasil negosiasi itu dari diri kita sendiri sebenarnya. Gitu, Mas Mahendra. Siap. Terima kasih Mas Dimas insight-nya. Jadi betul yang disampaikan Mas Dimas barusan ya, gestur itu penting sekali ya. Kalau Anda nggak serius, Anda nggak profesional, saya yakin orang yang Anda ajak bicara meskipun lewat chat online gitu, dia juga pasti nggak siap dengan apa yang Anda mau tawarkan kepada dia. Jadi penting sekali ya kesiapan kita ya, gestur ya, bahasa tubuh semua lah ya. Thank you Mas Dimas. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih dari ini ada tanggapan dari Kak Mira. Nah sebenarnya bukan tim sujud, bukan hebat sebenarnya Kak Mira, karena tim sujud setiap hari itu dapat penolakan gitu. Dan tim sujud itu setiap hari melakukan pendekatan. Jadi karena setiap hari melakukan pendekatan kepada banyak account, ya, banyak orang, sehingga kami bisa paham, ya, bisa ngerti gitu. Kalau tipikal seperti ini, kurang lebih nanti karakter orangnya itu kayak gini, berarti harus cara jawabnya seperti ini. Jadi itu hanya soal jam terbang atau kebiasaan saja Kak Mira. Ini ada Kak Rini. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Kemarin saya dapat chat dari orang tak dikenal yang intinya ingin berteman dari London, tapi kayaknya orang Indonesia. Oke. Saya sempat berpikir untuk menawarkan produk sujud. Berarti ini masih ragu mau menawarkan produk sujud. Begitu ya, kalau nggak salah ya. Kalau saya nggak salah tangkap loh ya. Tapi saya bingung bagaimana cara memulai pembicaraannya karena dia cowok. Grogi juga sih gimana ya cara menawarkannya. Oke. Saya yakin nanti ini Mas Dimas mau nambahin nih jawabannya nih. Ya, tapi saya dulu ya nanggapin. Kak Rini bagus sekali ya, pertanyaannya bagus sekali. Cuman kalau saya baca kalimat pertanyaannya Kak Rini ini, saya nangkepnya Kak Rini masih ragu-ragu nih mau nawarin produk sujud kepada dia. Jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kalau kita niatnya ini, kalau kita ragu-ragu, ya jangan harapkan hasil yang luar biasa. Kalau kita nggak yakin, kita nggak pede, kita nggak confidence, jangan berharap hasil yang luar biasa. Jangan berharap ada closing gitu. Apalagi kita hanya sekedar coba-coba. Kalau Anda mau sekedar coba-coba, maka hasilnya pun juga Allah kasih coba-coba gitu. Coba dulu hasilnya sedikit gitu. Gimana kalau Allah kasih rezekinya juga coba-coba gitu kan? Kan nggak lucu gitu loh. Nah, prinsip yang pertama Kak Rini harus yakin dulu gitu loh. Kak Rini ini mau bawa apa sih gitu loh. Kak Rini ini bukan hanya sekedar membawa produk sujud loh, tapi Kak Rini ini membawa sebuah solusi besar agar umat muslim di dunia itu terbantu, lebih mudah melaksanakan sholat dimanapun. Jadi kita ini membawa apa ya? Kita membawa solusi besar loh. Kita membawa apa ya? Solusi yang sangat mendasar dibutuhkan umat Islam di dunia, apalagi di era pandemi COVID-19. Jadi ini kita bawa produk yang apa ya? Saya bilang ini produk yang penting banget gitu. Jadi jangan ragu ya. Jadi jangan sempat berpikir, tapi berpikirlah gitu. Putuskan, berpikirlah, berencana, kemudian action. Jadi mantap dari awal ini sudah yakin gitu, sudah mantap keputusannya. Insya Allah nanti hasilnya juga akan ngikutin. Nah, terus kalau dia cowok, cara nawarinya bagaimana? Jawabannya ya ditawarin aja gitu, karena mau cowok mau cewek sebenarnya tidak ada nggak ada yang beda. Tadi sudah disinggung sama Mas Dimas, ditanyakan dulu kira-kira Kak gimana kalau di UK untuk melaksanakan ibadah sholat, kira-kira ada kendala apa gitu kan? Oh iya, misal contoh, oh iya di UK di London masjidnya banyak yang ditutup nih. Wah Kak, ini saya ada solusi nih gitu. Jadi caranya kalau masih grogi atau bingung mau nawarin seperti apa, Kak Rini bisa tanya dulu kondisi dia di sana di London. Ya, apakah ibadah sholatnya lancar, apakah masjid sudah cukup banyak, atau bisa tanya dengan Kak, kira-kira kalau melaksanakan sholat ada kendala apa Kak di sana kira-kira? Karena saya ada solusi loh gitu. Jadi gitu aja Kak Rini. Nah, monggo Mas Dimas kalau mau menambahkan. Oke, dari
tanya Karin ini juga menarik nih. Kayaknya ada cowok yang ngajak kenalan sih sebenarnya ini. Terus mau menawarkan produk sujud ya. Nah ini kenapa kok ini ya? Kenapa kok ragu gitu? Karena mungkin belum kenal. Nah caranya biar nggak ragu gimana? Ya kenalan dulu. Terus kemudian seperti kata Mas Mahendra tadi, ditanyakan dulu sekarang kegiatannya apa di sana. Terus pandemi kan, masa pandemi kan enak banget nih dijadiin bahan nih. Kalau di London sekarang keadaannya gimana, pandemi corona sudah turun atau belum, kemudian aktivitas umat muslim di sana gimana, terus umat muslim di sana banyak atau enggak gitu. Terus apakah kesulitan untuk sholat di masjid. Terus misalkan di London itu biasanya perginya kemana aja selama perjalanan, ketika mau masuki waktu sholat, terus kakak sholatnya gimana gitu kan. Bisa sebenarnya dari berbagai angle tuh bisa banget, semua tuh bisa bisa dijadikan cerita sebenarnya. Tinggal kita aja ngolahnya dari berbagai sudut gitu. Kalau misalkan contoh ya ini, misalkan dalam waktu sholat saya suka skip sholat karena saya nggak menemukan masjid atau nggak menemukan tempat ibadah, atau saya tuh kesulitan kalau mau sholat, ya sudah, itu berarti kan solusi. Kita ngasih solusi ke dia. Saya ada produk kan dari Indonesia, kita sudah terjual di 20 negara misalkan. Terus kemudian kita ngomongin fitur, ini adalah sajadah yang simple banget, anti air, anti bau dan sebagainya, itu bisa dimasukkan ke situ. Gitu. Jadi sebenarnya Karin itu sudah punya peluang gede dengan diajak kenalan sama orang yang ada di London gitu. Tinggal gimana caranya ngolah kata-kata yang bikin dia tuh nggak bisa nolak sama kita gitu. Tergantung angle-nya nih Kak Rini. Jadi berlatih. Jadi teman-teman nih, saya pikir kita perlu berlatih untuk jurus-jurus anti penolakan gitu. Anti penolakan gimana caranya biar ya kita tahu dulu dia dari berbagai angle-nya itu dia bisa diserang dari mana aja gitu. Itu Pak Mahe. Siap. Terima kasih Mas Dimas. Tambahan insight-nya. Oke. Kak Sheila nih, saya selalu dapat DM antara jam 1 sampai jam 3 pagi. Nah pertanyaan saya, DM jam 1 sampai jam 3 pagi ini DM dari mana? Kalau dari Indonesia kayaknya nih mungkin orang yang hobinya ronda ya. Atau kalau dari luar negeri ya wajar lah, karena perbedaan waktu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sudah membuat keputusan mau masuk market luar negeri, artinya ada konsekuensi. Salah satu konsekuensinya adalah waktu. Tadi sudah disinggung Mas Dimas, ada perbedaan waktu. Nah, challenge-nya adalah, tantangannya adalah kalau Anda sudah membuat keputusan mau garap market internasional, Anda fokus di situ, ketika ada respon masuk, ada lead masuk, saran saya, ya Anda mau nggak mau harus fast respon gitu loh. Karena kalau tidak fast respon, kalau memang dia kebetulan sedang butuh banget, dia pasti akan lari ke yang lain. Gitu. Itu bisa dipastikan karena kita online. Online itu banyak pilihan, ya. Too many option in online shop, in business online. Jadi nggak bisa kalau kita kemudian tidak fast respon, ya. Jadi Kak Sheila, ya konsekuensinya begitu ya. Kalau market internasional, saya pun mengalami hal yang sama. Saya pernah melakukan negosiasi itu sampai jam 1 pagi. Dan jam 1 pagi itu deal akhirnya. Belanja waktu itu kalau nggak salah 60 pieces kalau nggak salah ya. Ya itu konsekuensinya seperti itu. Ya kita harus profesional dong dengan pilihan kita kan gitu. Nah, ini ada insight, saya kasih insight lagi teman-teman supaya mungkin cocok dengan situasi teman-teman ya. Oke. Jadi prinsipnya begini. Jual beli ya, perdagangan itu sederhana saja. Barang cocok, produknya cocok, harganya cocok, ya, negosiasinya mudah, everybody happy. You dapat benefit, saya dapat benefit, clear, selesai. Jadi jual beli simpel aja seperti itu. Ya. Barang cocok ini maksudnya apa? Produk sesuai dengan yang dia butuhkan. Ya entah dari materialnya, dari desainnya, dari fungsinya,
ya, dari kesesuaian warna dan lain sebagainya. Harga cocok itu maksudnya apa? Harga yang dirilis oleh Sujud ya untuk segmen retail maupun segmen reseller itu sesuai dengan budget yang dimiliki oleh target market Anda. Nah, berarti kembali lagi ke buyer persona. Riset Anda harus, riset teman-teman harus diperdalam lagi. Ya, ini konsekuensi kalau kita jalankan organik ya. Ads pun juga sama, harus ada riset yang dalam. Negosiasi cocok atau negosiasi yang mudah, maksudnya apa? Ya itu tadi, barangnya cocok ya, dia membutuhkan, harganya cocok, berarti si calon buyer punya kemampuan beli gitu. Negosiasinya akan cenderung lebih mudah. Ya, Anda perlu menjadi orang yang punya solusi dari setiap pertanyaan dia. Jadilah orang yang kayak Doraemon ya, dia punya kantong ajaib gitu kan. Kita butuh apa, Doraemon punya. Butuh apa, Doraemon ambil dari kantong ajaib. Anda harus jadi orang yang seperti itu kalau mau lakukan negosiasi. Jadi jangan pernah Anda kemudian, saya nggak tahu, nggak boleh dijawab seperti itu. Atau ada keraguan-keraguan tuh nggak boleh. Ya, jadi harus clear cara ordernya harus clear, cara transaksinya harus clear, shipping cost tadi siapa yang singgung shipping cost ya, saya jadi ingat. Kalau shipping cost-nya mahal bagaimana? Ya kita solusinya cari shipping cost yang termurah. Kalau mau cari shipping cost internasional yang paling murah itu lewat laut, kapal. Tapi konsekuensinya waktunya akan jauh lebih lama. So bagaimana cara mensiasatinya? Caranya adalah kirimkan konten-konten promo Sujud kepada dia. Tawarkan dulu ke orang-orang terdekat dia, ke keluarga dia, pasangan dia, anak istri, ayah ibu gitu kan, supaya dalam 1 kilogram itu bisa muat maksimal, sehingga shipping cost-nya akhirnya bisa lebih efisien. Ya, gitu ya teman-teman ya. Next, kemudian Pak Mahendra, ini ada teman kita yang mau ngasih insight, Pak Mahendra. Oh boleh. Siapa nih? Pak Yogi. Oh oke. Silakan Mas Yogi, tunjukkan insight-mu. Oke. Silakan Mas Yogi. Oke, terima kasih Pak Dimas, terima kasih Pak Mahendra. Terkait handling objection ya, handling objection itu bagaimana kita handling keberatannya customer ya sebenarnya ya. Jadi kalau negosiasi itu sebenarnya 90% itu kita menangani keberatannya customer kayak gitu. Nah, kalau tadi Mas Dimas, Mas Bahi itu udah ngejelasin teknisnya ya, udah ngejelasin tips triknya, terus caranya ngelihat angle-nya kayak gimana segala macam gitu, terus cara baca karakternya kayak gimana gitu. Kalau dari saya mungkin nambahin dikit itu tentang mindsetnya kayak gitu, mindsetnya. Jadi sebelum kita bernegosiasi, itu kita harus atur mindset dulu nih. Kita harus atur mindset dulu dalam arti kata kayak gini nih. Misalnya kita kayak kita harus membayangkan kejadiannya. Membayangkan kejadiannya yang menyenangkan juga gitu. Jadi membayangkan bahwa customer-nya udah closing, customer-nya happy banget dengan kita, customer-nya itu cerita-cerita kita dengerin, customer-nya keberatan-keberatannya kita dengerin kayak gitu. Jadi kita sebelum bernegosiasi kita harus atur mindset-nya, kita berada di posisi yang udah menang duluan gitu. Tapi bayangin, jadi you have to be great in visualization. Jadi beneran kita harus visual banget, kita bayangin bahwa kita lagi ngobrol, kita lagi dengerin curhatannya customer kayak gitu, keberatannya apa aja. Setelah itu baru kita baru benar-benar negosiasinya baru kita lakukan kayak gitu. Itu akan sangat membantu karena kebanyakan mindsetnya udah salah dulu. Jadi waktu mau ketemu customer, waduh ini nanti customernya nolak nih, waduh nanti customernya ini keberatan harganya nih, waduh ini nanti customernya nggak ketemu MOQ-nya nih, waduh nanti customernya keberatan ongkos kirimnya. Kita berpikiran yang enggak kayak gitu. Jadi saat kita ketemu customer, itu akhirnya kita ada rejection juga. Kita juga ada rejection dan kita juga cara menanggapi customernya juga nggak enak kayak gitu. Jadi
sebelum kita melakukan negosiasi yang jauh banget harus kita lakukan, itu kita atur mindsetnya dulu. Atur mindsetnya dulu aja. Karena saat kita udah ngatur mindset, maka kita, alam bawah sadar kita juga akan membantu nih dalam bernegosiasi. Alam bawah sadar kita akan membantu. Sama lah kalau misalnya kayak kita pengen bangun sholat subuh kayak gitu tanpa alarm gitu, kita cuma pengen ya Allah bangunin sholat subuh, kita bayangin wah bangun sholat subuh seger segala macam, akhirnya ya tanpa alarm pun kita tiba-tiba bangun sholat subuh dan bangunnya seger kayak gitu. Sama juga ini juga di mindsetnya juga sama kayak gitu, kayak misalnya tadi Mbak Sela ngomong selalu dapat DM antara jam 1 sampai jam 3 pagi. Ya kita bayangin juga kalau misalnya wah dapat DM nih, wah ini nanti closingan nih, kita langsung bahas dengan ceria, kita langsung bahas dengan bahagia, kita langsung balas dia dengan semangat kayak gitu, maka ya pasti akan terjadinya seperti itu. Karena alam bawah sadar kita udah kita program dulu nih untuk akan semangat, untuk akan bahagia, untuk akan ceria kayak gitu. Sama juga, jadi saat negosiasi, yang hal pertama yang harus kita lakukan itu beneran atur mindset dulu. Mindsetnya itu udah harus, ini pasti akan closing, wah ini pasti akan, dia keberatannya nggak banyak banget, terus dia nanti keberatannya akan seperti apa kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya mengutip salah satu bukunya Stephen Covey ya, yang Seven Habits of Highly Successful People, itu adalah salah satunya adalah yang diterangkan oleh Stephen Covey adalah kita harus mikirin endingnya dulu. Jadi setiap kita ingin melakukan sesuatu, kita harus mikirin endingnya dulu. Jadi kalau gampangnya nih, kalau misalnya kita mau jadi pilot ya, kayak gitu, mau jadi pilot ya kita kayak bayangin pesawatnya itu udah terbang dulu nih. Wah kita udah mau terbang dari Indonesia ke Amerika, kita bayangin dulu pesawatnya terbang dulu. Nah terus kita mundur lagi satu langkah, sebelum pesawat terbang gimana ya? Oh pesawatnya sebelum terbang kita harus cek dulu bensinnya kayak gimana, harus cek lagi mesinnya seperti apa, harus cek lagi kesiapan krunya seperti apa. Sebelumnya itu lagi kita tarik lagi mundur ke belakang kayak gitu. Jadi setiap kita visualisasikan dari ujungnya kayak gimana dan kita mundur satu step terus ke belakang, akhirnya kita akan tahu yang nantinya akan terjadi itu seperti apa. Jadi kita nggak akan kaget lagi saat kita ketemu customer yang misalnya dia wah ini kok harganya mahal banget. Kita nggak kaget, kenapa ya? Karena kita udah bayangin itu sebelumnya, kita udah visualisasikan, kita udah bisa ngejawab itu sebelumnya kayak gitu. Jadi beneran mindset itu adalah satu hal yang paling penting sebelum kita melakukan negosiasi. Itu aja dari saya Pak Mahe, terima kasih. Terima kasih Mas Yogi. Wah ini padahal saya berharapnya bisa dijelasin setengah jam ini. Kenapa cuma sebentar ya? Terima kasih Mas Yogi. Ini memang betul banget yang disampaikan Mas Yogi ya. Mindset itu penting sekali. Menang sebelum bertempur, gitu ya. Jadi salah satu rahasia sukses para pejuang zaman dulu ya, ketika pertempuran akan dimulai itu mereka itu rata-rata adalah orang-orang yang memang dalam pikirannya, dalam mindsetnya, alam pikiran bawah sadar mereka sudah ditanamkan bahwa kita menang. Kita menang, kita menang, kita menang. Ya, maka ya mereka jadi orang yang menang. Gitu ya. Good. Thank you, Mas Yogi. Ini ada masukan. Ada pertanyaan. Oke, Kak Rini tanggapan. Oke, makasih Kak Rini. Sama-sama. Jadi yakin dan percaya diri untuk menawarkannya. Yes, harus yakin dong. Ya, kalau kita nggak yakin, kita nggak pede, orang yang kita ajak bicara, pihak lain juga pasti juga nggak yakin juga dengan apa yang kita tawarkan, kan gitu. Ini ada Kak Nunung Nuryati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong, selamat ya Kak Nunung ya. Barusan closing 200 pitches ya. Ya, 200 pitches atau berapa ya? Ya 200 pitches kalau nggak salah. Oke, selamat Kak Nunung. Oke, ada yang DM di IG saya dari Firmina, dari awal sudah bilang nggak ada masalah dengan harga sujud. Good, alhamdulillah. Nah ini buktinya, Filipina saja nggak ada masalah tentang harga. Beberapa waktu yang lalu Mas Ang juga closing dari Filipina juga kan, tapi nggak closing gitu. Beliau banyak alasan, misalnya lagi liburan lah, lagi kerja macam-macam. Gimana ya Mas? Terakhir dia nulis, "Hey, we arrive back home but we are on lockdown." Ya, can you wait until we can go out maybe after? Oke, jadi dia akan kasih kabar setelah 4 April gitu kan. Belum saya hubungi lagi karena saya baru ingat sekarang. Oke. Nah, Kak Nunung dan buat teman-teman, terus harus diapain kan gitu. Saran saya, note dulu
note dia dulu, ya, tinggalkan informasi-informasi yang dia bisa pelajari, ya, entah itu katalog, konten-konten jujur, ya, tinggalkan ke dia, kirimkan ke dia, dan berikan note ke dia, oke, no problem, nanti sampaikan aja setelah tanggal 4 April akan saya hubungi lagi, silahkan dipelajari dulu informasi yang saya kirimkan, ya. Tapi Kak Nunung dan teman-teman sebenarnya kenapa sih kok kita terlalu risau dengan hal-hal semacam ini? Contoh, DM tidak direspon, penawaran tidak direspon, kemudian di WhatsApp orang tidak respon. Kenapa kita terlalu risau dengan hal-hal semacam itu? Sebenarnya jawabannya cuma satu saja, yaitu jumlah pendekatan kita terlalu sedikit. Itu aja, nggak ada yang lain. Ketika jumlah pendekatan Anda, ketika jumlah pendekatan teman-teman ke target market itu dengan jumlah yang besar, jumlah yang banyak, dan konsisten, kalau misal teman-teman mengalami atau menghadapi hal-hal semacam yang tadi disampaikan teman-teman ya, tidak direspon, dan lain sebagainya, Anda nggak begitu risau, karena Anda akan fokus pada angka-angka saja. Contoh seperti ini, Anda harus punya target personal. Dalam satu hari ini saya mau jalankan bisnis lucu berapa jam? Kita berangkat dari situ dulu. Contoh misal, oke, saya memang belum bisa full time, tapi saya akan komit, disiplin, saya jalankan bisnis lucu sehari 1 jam aja. Boleh nggak? Boleh. Bahkan setengah jam aja boleh kok. Ya, nggak ada paksaan gitu loh. Bahkan Anda mau, oke, saya jalankan bisnis sujud sehari cuman 10 menit, no problem. Itu terserah Anda. Tapi saran saya, Anda harus buat keputusan. Anda kalau mau profesional, hasil yang besar seperti teman-teman yang lain, Anda harus buat keputusan dalam 1 hari, Anda mau jalankan bisnis ini itu berapa lama. Itu dulu. Ya. Setelah itu, kemudian Anda buat target personal, Anda buat target pribadi. Dalam 1 hari, let's say Anda jalankan bisnis sujud ini 2 jam, katakanlah hanya 2 jam ya, tapi dalam 2 jam itu Anda harus punya target. 2 jam ini saya mau ngapain? Contoh misal saya mau research account, oke, berapa account? Jelas itu. Let's say Anda mau, oke, saya mau kirimkan penawaran, oke, penawaran apa, kepada siapa, berapa jumlahnya, itu harus clear dulu. Contoh yang lain misal, oke, hari ini saya mau kirimkan email saya mau kirimkan penawaran ke 100 akun online shop di Jerman, misal. Jadi disiplin Anda itu dilakukan seperti itu, ya, dengan target personal. Anda lakukan kebiasaan-kebiasaan itu. Ketika ada penolakan, ketika ada Anda dicuekin, nggak ada respon, Anda tuh nggak begitu mikirin yang begitu-begituan. Karena apa? Jumlah pendekatan Anda itu besar. Di tahap awal, teman-teman, saya sarankan, di tahap awal Anda tidak perlu membuang banyak waktu untuk hal-hal semacam ini. Contoh apa? Orang terlalu wah ini mahal, ini itu. Saran saya jangan terlalu banyak buang waktu merespon akun-akun seperti itu. Ya, biasanya kalau Anda terlalu sering merespon, ya misal dia, oh ini mahal, Anda tanggapi lagi ini. Dia intinya sudah negatif, tapi dia masih chit-chat dengan Anda dan Anda merespon, itu sebenarnya salah juga. Kalau saran saya, skip saja akun itu, Anda fokus ke angka target harian Anda. Gitu. Jadi biasanya kalau yang sering baperan gitu kan, handling rejection-nya tuh kurang bagus, itu karena jumlah pendekatan Anda sedikit. Jadi intinya hanya itu saja. So Kak Nunung, note saja orang ini di note gitu, kemudian kirimkan informasi, minta dia pelajari dan sampaikan ke dia, oke, setelah 4 hari akan hubungi lagi ya. Bilang aja seperti itu. Ya, atau bisa juga kirimkan lagi sudut atau customer testimoninya. Jadi selalu diingatkan, ya, seperti itu. Next dari Kak Alfitra Utama. Maaf baru join, oke, no problem. Saya sekitar 2-3 kali mengalami ada customer tanya harga dan diskon. Oke. Sudah panjang lebar jelaskan dan customer sepertinya sudah mantap untuk order. Saya sudah kirim
format order tapi lama nggak dibalas. Lalu saya follow up dan tahu-tahu yang bersangkutan bilang sudah order lewat Shopee. Oke, alasannya dia punya redeem code yang untuk dapat diskon atau free ongkir ya di Shopee. Nah, dalam case ini customer mungkin tahunya sama saja mau pesan lewat Mitra atau Shopee. Oke, pertanyaannya Shopee-nya siapa gitu? Karena Mitra Bisnis Sujud juga ada yang punya akun Shopee gitu. Tapi overall Kak Alfitrah Utama, customer atau prospek itu punya kebebasan ya memilih dia mau beli di mana. Yaitu itu hak mereka. Yang bisa kita upayakan, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa fast respon, fast service. Ya karena fast respon, fast service, insya Allah fast money juga. Ya, solusi yang lain, Kak Alvita juga bisa buka akun di marketplace ya untuk mengantisipasi hal-hal semacam ini. Karena market di Indonesia khususnya dan di Asia Tenggara itu masih peka terhadap free ongkir, masih peka terhadap promo-promo dari marketplace. Ya, kalau memang bisa silakan buka akun di Shopee. Tapi kalau saya sarankan marketplace itu sudah tidak begitu sudah nggak begitu menarik teman-teman. Tapi Anda tetap perlu katakanlah untuk bisa memberikan promo free ongkir yang diberikan oleh marketplace tersebut. Jadi Kak Alfitra jaring Kak Alfitra harus ditambah berarti. Ya, kalau sudah fast respon sudah bagus. Tapi kembali lagi itu hak customer ya atau hak prospek untuk dia memilih platform apa dia mau pakai untuk beli produk kita. Gitu ya. Oke, masih dari Kak Alfitra nih. Kira-kira nih, apakah kami bisa dapat semacam insentif, semacam diskon khusus atau subsidi ongkir seperti yang ditawarkan Shopee? Jadi customer bisa kami maintenance untuk supaya bisa repeat order lagi. Oke, Kak Alfitra, jawabannya sederhana sekali. Dari margin yang teman-teman dapatkan, ya, dari harga sujud, ya, Anda tentunya punya margin profit, ya. Sebenarnya margin profit itu Anda bisa manage, ya. Let's say misal order kota besar Pulau Jawa, Anda berikan free ongkir. Anda hitung dulu, Anda riset dulu. Berapa sih ongkir ke kota-kota besar di Pulau Jawa? Kalau Anda hitung, angkanya masih masuk, Anda bisa juga bikin program seperti itu. Ya, kalau dari sujud belum ada, karena sujud sudah memberikan best price kepada Anda semua, kepada mitra-mitra. Jadi Anda bisa mainkan itu sebenarnya. Ya, Anda juga bisa tawarkan dengan custom nama, ya, atau custom logo atau custom quote. Jadi seperti itu ya, Kak Alfitra. Kemudian kalau bicara diskon, Anda juga bisa buat MOQ versi price list Anda sendiri. Nanti kalau masih bingung bisa minta bimbingan teman-teman Dealmaker untuk menyusun MOQ versi Kak Alfitra. Jadi Anda bisa punya beberapa opsi penawaran kepada target market. Itu ya Kak Alfitra ya. Next, Kak Ratna, Mas Dimas tadi menyampaikan kita harus menggali kebutuhan nasabah, kebutuhan prospek ya mungkin ya maksudnya. Bagaimana jika customer langsung menanyakan harga grosir, apakah langsung di reply price list atau bagaimana? Oke, saya akan jawab dulu, nanti mungkin Mas Dimas akan menambahkan. Ingat, dalam ilmu negosiasi, jangan pernah membalas pertanyaan dengan jawaban. Itu hukum tidak tertulisnya. Jadi kalau dia tanya, bagaimana langsung, kalau dia langsung tanya harga grosir, nah kalau saya jadi Kak Ratna, saya akan balik tanya ke dia. Oke, ya sebutkan namanya, misal namanya Kak Andi gitu. Oke, Kak Andi rencana mau beli berapa? Jadi gitu ya. Jadi jangan kemudian selalu menjawab pertanyaan dengan jawaban itu Anda sudah dalam posisi negosiasi yang tidak menguntungkan sebenarnya. Balik tanya ke dia. Jadi ini ilmu komunikasi tingkat tinggi lah istilahnya. Tanya lagi, oke, Kak Andi kira mau butuh berapa? Ya, terus target marketnya kemana Kak? Gitu. Jadi Anda gali dulu, ya. Dari situ
saya yakin Kak Ratna pasti bisa menyimpulkan, oke, berarti kebutuhan dia sekian untuk market ini. Nah, di situ Kak Ratna bisa buat strategi langsung, price list-nya. Jadi, MOQ itu dibuat, jangan kemudian Anda secara kaku atau secara SOP Anda kirim gitu, jangan. Anda gali dulu kebutuhan dia, tanya dulu, ya. Kemudian Anda bisa sesuaikan. MOQ yang Anda tawarkan ke dia bisa Anda sesuaikan. Ya, let's say misal begini, kalau MOQ 100 nanti bisa ada subsidi ongkir sekian, misal contoh. Tapi kalau cuma 50 nggak ada subsidi ongkir, contoh misal. Atau misal kalau dengan MOQ 200 nanti bisa saya kasih free sajadah sekian pieces misal. Tapi kalau di bawah 200 nggak bisa gitu. Jadi bagaimana Anda bisa menentukan jawaban yang tepat dengan cara Anda gali dulu informasi yang lebih dalam. Ya, gitu ya Kak Ratna, tipsnya. Tanya dulu dia kebutuhan dia berapa, terus dia kira-kira kalau mau jualnya kemana, gitu. Jadi Anda bisa memberikan price list yang tepat, gitu. Dan benefit-benefit tambahan yang tepat, gitu ya Kak Ratna ya, kurang lebih. Mas Dimas atau Mas Yogi mau menambahkan dari dari pertanyaan Kak Ratna? Untuk pertanyaan Kak Ratna kan misalkan ada nanya langsung ya harga durasi, ya sudah disampaikan Mas Mahendra tadi, memang kita harus gali dulu. Jangan serta-merta pertanyaan calon customer itu langsung dijawab seperti dia bertanya, tapi kita harus ngerti dulu. Karena seni menjawab itu juga ada ya. Seni menjawab itu juga kita harus ngerti dulu informasinya. Misalkan dia itu tinggal di mana, terus mau jual kemana, marketnya siapa, memungkinkan nggak dia menjual berapa, misalkan 30 kita upsell jadi 50 gitu. Jadi jangan-jangan dia itu grosir nanya 30 sedangkan kemampuannya dia 50. Jangan-jangan dia mau beli 50 sedangkan kemampuannya 100 atau 200. Jadi lebih baik kita nanya dulu di awal. Jangan langsung kita sodorin, karena kalau kita nanya dulu itu banyak sekali peluang yang kita itu sebenarnya bisa garap gitu. Tapi kalau kita sudah langsung memberikan harga seperti yang dia tanyain, ya sudah kita berhenti di situ gitu. Jadi nggak menguntungkan untuk kita. Jadi benar-benar seni negosiasi seperti yang saya tadi bilang, tanya. Jangan kita menyodorin sesuatu yang dia itu bukan kebutuhannya dia gitu. Gitu saja tambahan dari saya. Oke, siap Mas Dimas. Terima kasih. Jadi gitu ya Kak Ratna ya teman-teman ya. Jangan langsung dijawab, tapi gali dulu ya kebutuhan dia. Oke, next Kak Sela nih. Oh iya, pantasan saya bertanya ke Kak Rara minta harga shipping luar negeri tanggal 26 Maret karena berpikir untuk persiapan. Siapa tahu ada yang DM dari luar negeri. Oke, good. Ternyata tanggal 3 April beneran ada di walaupun belum closing mungkin persiapan saya kurang, bisa jadi seperti itu. Jadi ya Allah tuh kasih rezeki ke kita tuh sesuai dengan kadar kepantasan, kelayakan dan kesiapan kita teman-teman. Kalau kita nggak pantas, kita nggak layak, kita nggak siap, ya Allah nggak mau kasih gitu. Ya ya intinya kalau kita kita niatkan, kita ikhtiarkan, ya kita well prepare, kita beneran serius, kita profesional, insya Allah lah hasil besar itu tinggal waktu saja. Sudah banyak yang membuktikan ya, ada Kak Nunung yang hari ini closing ratusan pieces. Kalau nggak salah nih ya, Kak Nunung tuh awal orderan itu nggak banyak lah. Terus saya nggak tahu gimana ceritanya, mungkin di upselling, terus kemudian closing hampir 200 ya Mas Dimas ya. Nah itu salah satunya. Kalau sendiri sih kalau total dari ribuan kalau nggak salah, cuma dulu memang bertahap ya. Betul. Sampai hari kemarin itu sudah masuk kalau nggak salah sekitar 200, hampir 250 kalau nggak salah dari kanun itu bulan ini. Saya cek aja Pak. Kak Nunung ya benar, Kak Nunung hampir 250 pieces bulan ini aja. Ya, itu luar biasa. Ya teman-teman segera menyusul, kalau misalkan mau nanya-nanya mungkin Kak Nunung bisa kita ajak untuk ini ya sharing ya.
berbagi buat teman-teman yang lain. Atau mungkin ada teman-teman di sini yang mau nanya ke Kak Nunung, monggo silakan. Nah, ini Mas Dimas, ada satu tim kita, Kak Ista. Halo Kak Ista, Assalamualaikum. Kak Ista ini salah satu deal maker Sujud ya, yang mendampingi beberapa mitra, termasuk Kak Nunung nih, yang barusan closing ratusan pitches. Nah, mungkin Kak Ista bisa bantu kita deh kasih insight ke teman-teman yang mungkin belum saya sampaikan, belum Mas Dimas atau Mas Jaki sampaikan. Halo Kak Ista, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Mahe. Nah, mana nih orangnya ya? Bentar. Oke, siap. Ngantuk Pak. Nah, ini dia. Oke, Kak Ista, kasih insight dong ke teman-teman. Kak Ista ini jago closing gede-gede ya. Keren lah ini Kak Ista ini. Kemarin juga baru dapat reward dari Sujud ya, jalan-jalan ke Bali. Oke, silakan Kak Ista sharing ke teman-teman. Kalau dari Ista sendiri sih gak ada kayak trik khusus atau apa ya Pak, materi khusus, karena juga semua yang di-share Pak Mahe, Pak Dimas, Pak Yogi pun ya itu yang selalu kita lakukan kayak gitu. Jadi apa yang mau di-sharing bingung juga. Oke, mungkin tips atau mindset atau kenapa sih kok Kak Ista selalu bisa closing ratusan pitches gitu loh? Apa sih tipsnya gitu loh? Nah, cara berpikirnya bagaimana gitu coba? Ribuan Pak Mahe, Kak Ista tuh bukan ratusan. Ya, ribuan. Maksudnya sekali closing itu ratusan. Kalau totalnya udah ribuan tuh Kak Ista. Kalau sendiri sih ya, dari awal gabung kan mungkin Ista kayak ragu, wah gimana nih harga segini masa mau dijual, harga segini mau dijual banyak, mana mungkin kayak gitu. Mungkin dulu mindset Ista itu masih kecil sekali. Tapi lama-kelamaan kan karena ada dibangun oleh tim yang solid, di full motivasi dari tim manajemen kayak gitu, mindset Ista tuh benar-benar kalau ada leads, oh ini nih distributor besar calonnya Ista nih kayak gitu. Jadi setiap ada ya Ista ngelayanin dengan sepenuh hati, terus memberikan waktu yang benar-benar kasih waktu leluasa meskipun mungkin di luar jam kerja kayak gitu, bikin mock-up, di luar jam kerja melayani kayak gitu, biasa sih Pak mungkin ya. Mindset terutama sih mungkin kalau ada leads, oh ya ini yakin insya Allah bakal closing besar, terus mungkin kayak ya kayak gitu sih Pak. Oke. Mindset ya, Kak Ista ya. Mindset betul. Bahwa saya bisa closing besar. Keyakinan ditanamkan di alam bawah sadar bahwa oke, leads ini saya yakin bisa closing dan closing besar. Gitu ya Kak Ista ya? Iya pasti. Kepercayaan diri itu ya? Setiap ada leads yang masuk, meskipun mungkin kayak trial kayak gitu, Ista yakin, oh ini bisa closing nih, minimal 5 pitches mungkin kayak gitu kalau end user ya. Terus, oh ini yakin nih bakal closing meskipun nanti cuma tanya-tanya terus hilang kayak gitu. It's okay, tapi setidaknya Ista udah yakin sendiri kalau ini yang datang ke Ista itu benar-benar sesuai dengan buyer persona kita, meskipun kadang nggak sesuai kayak gitu. Yang pertama seperti itu. Tapi ngomong-ngomong Kak Ista juga masih sering dapat penolakan toh sampai hari ini? Banyak sekali. Banyak sekali. Tapi ketika udah closing ratusan ribuan pitches, jadi lupa nggak yang ditolak-tolak kemarin-kemarin? Nggak inget. Udah lupa. Biasanya kalau habis ditolak itu langsung dilupain gitu Pak. Jadi nggak bakal diingat. Karena juga nggak ada untuknya kan. Oke, good ya. Berarti fokus next, cari lagi yang lain ya. Fokus ke pendekatan yang banyak itu ya Kak Ista ya. Iya betul. Karena kalau Ista sih, mungkin kalau tips sendiri dari Ista tuh, Ista seneng banget kalau semisal mungkin kayak berhubungannya itu sampai di luar jam kerja. Maksudnya kita pendekatannya tuh benar-benar emosionalnya tuh bukan hanya sebatas partner kerja aja kayak gitu. Itu yang biasanya jadi kunci Ista sih. Oke, membangun relasi ya, membangun hubungan ya. Iya betul. Oke. Karena kan kita relasi itu penting, nggak hanya di kerjaan, di kehidupan sehari-hari gitu. Yes, semangat. Keren Kak Ista. Makasih. Terima kasih Kak Ista. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini ada yang tanya di room chat, Kak Adelisa Tita. Oke, Kak Adelisa Tita ini dari mana ya? Kemarin lupa saya.
Dari mana Kak Adelisa? Kita Sumatera ya kalau nggak salah ya. Oke, berkaitan dengan harga. Ini ada kasus, kemarin ada lead masuk, tanya, kita udah jawab sesuai harga jual, oke. Nah, si orang ini hening ya, oke. Lalu esok hari kita follow up, lalu dibalas, maaf Mbak, saya dapat harga lebih murah, oke, jadi saya ambil dari dia. Dia tentu oke, yang low down pricing, ya sudah, nggak apa-apa memang. Oke, sebentar. Kak Adelisa Tita, oke, sebentar. Nah, kembali lagi bahwa memang ada kebebasan memilih ya customer kita untuk beli di mana, di platform apa, yang bisa kita upayakan, yang bisa Kak Adelisa Tita upayakan adalah siapkan informasi selengkap mungkin, ya, sehingga kita bisa memberikan penawaran ke dia sesuai yang dia butuhkan. Contoh, salah satunya adalah mempersiapkan MOQ, minimum order quantity, ya, beserta price list-nya. Itu salah satu persiapan yang cukup membantu lah, ya. Di MOQ itu nanti bukan hanya dituliskan kuantiti sekian, harga sekian, kuantiti sekian, harga sekian, bukan hanya itu saja. Tetapi bisa ditambahkan. Contoh, MOQ sekian, harga sekian, benefitnya ini. Kalau MOQ sekian, harga sekian, benefitnya ini. Jadi begitu ya. Ada keterangan detailnya di situ. Ya, sehingga orang punya kesempatan untuk paling tidak bisa merespon dari yang informasi MOQ yang Kak Adelisa siapkan. Ya. Tapi saran saya, kalau kita bisa profit besar, kenapa harus ambil profit kecil? Ya. Kita ini kadang-kadang ngasih diskon gede-gedean itu karena kita tuh takut produk kita nggak laku. Betul atau betul? Ya, padahal mentalitas atau mindset seperti itu sebenarnya mentalitas mindset yang salah. Kalau kita bisa jual dengan harga yang terbaik, ya, di market yang tepat, nah kenapa nggak kita lakukan itu? Ya, bisa jadi orang yang beli murah itu karena memang dia hanya mau cari harga murah saja, bukan mau jalankan bisnisnya. Jadi daripada kita melayani orang yang minta diskon gede-gedean, sekalian diajak aja, berikan dia harga terbaik, dia menjadi mitra bisnisnya Kak Adelisa. Ya, jadi mungkin mindsetnya bisa seperti itu. Kemudian yang kedua, terkait negosiasi. Saya ada lead dari Rumania dan Kazakhstan. Wah, keren nih. Rumania, Kazakhstan. Oke, saya cari tahu harga saja di sana masih mentok adalah di shipping yang mahal dibanding harga sajadahnya. Yes, betul. Ketika dia beli dengan kuantiti yang kecil atau kuantiti yang sedikit. Kalau memang ke Rumania dan Kazakhstan mahal, kenapa Nigeria bisa closing puluhan pieces? Kan gitu, logikanya begitu. Kalau memang shipping cost mahal, kenapa yang mitra kita di Texas, ya, Houston, Texas, USA itu repeat order, udah yang ketiga kalinya. Bahkan ada closing baru dari California. Ada lead baru lagi kemarin masuk dari California gitu. Kenapa gitu? Jadi caranya begini Kak Adelisa, terkait shipping ya. Kalau terkait shipping nanti silakan komunikasi ke teman-teman di Maker. Teman-teman di Maker sudah punya opsi shipping cost yang beragam, harga murah, pengiriman cepat dan lain sebagainya, itu banyak opsi. Silahkan tanya. Tetapi prinsip begini, kalau terkait shipping cost, 1 kilogram itu untuk regular size itu bisa muat kurang lebih 6 pieces sampai 7 pieces lah. Ya, jadi kita bisa tawarkan itu. Kalau you mau lebih murah, Kak Adelisa bisa buat hitungan. Bisa dibuat simulasi perhitungan saja nggak masalah. Jadi contoh misal 7 pieces, ya, 1 kilogram muat 7 pieces regular size misal. Kak Adelisa buatkan hitungan dia, totalnya berapa, shipping cost-nya sekian, ya sudah. Jadi berikan dia simulasi supaya dia bisa punya gambaran. Oh iya ya, ternyata kalau saya order dalam kuantiti yang cukup, itu shipping cost-nya bisa relatif lebih murah gitu. Nah kalau dia kemudian sampaikan, oh saya mau pakai sendiri, saya nggak mau jualan, oke lah, setidaknya supaya shipping cost-nya murah, hemat gitu kan, ya paling tidak orang-orang terdekatmu coba sekalian ditawarkan supaya shipping cost-nya murah gitu. Jadi shipping cost mahal itu karena mungkin kuantitinya belum sebanding ya dengan shipping cost dia. Oke.
Oke, thank you Kak Nunung, Mbak Ista emang keren memang ya. Kak Rini, Masya Allah luar biasa Kak Ista. Oke, sip. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman, silahkan. Terkait situasi yang mungkin sedang dihadapi dan butuh solusi, terkait negosiasi, komunikasi. Ada lagi? Oke, silahkan. Oke, kalau tidak ada, saya akan tambahkan sedikit ini tips, bukan tips lah. Ini satu contoh kasus ya. Mungkin juga teman-teman banyak ngalamin nih ya. Sebentar. Nah, ini dia. Ketika ada leads atau calon customer menawar harga, ya, diskon, minta turunkan harga dan lain sebagainya. Sikap kita harus bagaimana? Apakah kita harus bikin alasan ya yang justru malah merendahkan kita? Maksudnya, ya udah deh, saya turunkan gitu. Saya udah nyerah. Apakah seperti itu? Atau kita harus bersikap seperti apa gitu? Nah, ini contoh kasusnya banyak seperti ini ya. Semoga tidak terjadi kepada teman-teman semua ya. Contoh merendahkan diri sendiri itu begini. Ya udah Kak atau Sis, aku udah jual pas-pasan nih. Untungnya tipis banget loh gitu. Ini sebenarnya mentalitas yang nggak bagus karena kita sedang merendahkan diri kita sendiri gitu. Ya, atau mungkin kasus yang lain contoh nih ya, merendahkan juga nih, tapi merendahkan yang lain. Contoh misal Kak beli dong, seharian sepi nih. Belum ada yang beli gitu. Ini juga nggak. Nah, sekarang ini eranya horizontal marketing ya, eranya horizontal marketing. Customer itu tidak mutlak sebagai seorang raja gitu. Kenapa? Karena di dunia digital, online shop, digital marketing ini opsi pilihan itu sudah semakin banyak. Ya, jadi sekarang itu eranya horizontal marketing ya. Customer itu tidak mutlak sebagai seorang raja, tapi jangan kemudian kita merendahkan customer juga, jangan. Posisi kita sebagai seller itu sejajar kok dengan customer, sejajar kok dengan buyer. Ya, contohnya apa? Lihat Apple, Macintosh ya, iPhone, iMac, produk-produk Apple gitu. Harganya setinggi langit, mahal banget. Tapi yang beli itu juga masih banyak gitu loh. Bahkan kalau misal dia keluarkan seri terbaru tuh, kalau sebelum pandemi ya, tuh antrinya bisa panjang gitu. Ya kalau nggak sanggup beli ya nggak usah nawar beli Apple, kan sederhananya begitu. Tapi kenapa orang mau berbondong-bondong gitu loh, ngantri gitu beli Apple, gitu ya. Jadi sikapi secara proporsional, tidak perlu merendahkan diri kita ataupun yang lain. Kalau ada customer atau calon customer nawar harga, ya. Kalau memang tidak ketemu harga yang cocok, kita tolak saja dengan halus dan elegan. Contoh, maaf Kak, harganya belum tepat karena saya juga butuh profit untuk menjalankan operasional bisnis. Jadi kita menolak tapi elegan, ya. Seperti itu ya. Jadi jangan merendahkan diri sendiri dengan jual murah gitu, ya. Itu salah satunya ya teman-teman ya, yang sering terjadi ya. Kadang-kadang kita merendahkan diri sendiri. Kemudian tips yang lain ini saya boleh tambahkan ya, semoga bisa jadi insight ya. Teman-teman fokus saja pada inti pesan yang teman-teman mau bawa ke dia. Fokus pada inti pesan yang Anda mau tawarkan ke dia. Berikan argumentasi yang logis, yaitu kunci kelancaran negosiasi. Jadi nggak perlu berargumentasi yang terlalu melebar ke sana ke sini. Cukup fokus pada apa yang inti Anda mau sampaikan. Kemudian penting juga bersikap tegas tapi tetap sopan dalam membuat statement-statement tertentu. Ya tidak perlu terlalu lebay atau terlalu hiperbola ketika negosiasi. Tegas tapi sopan. Ya, fokus pada inti pesan. Ya, tanpa mengesampingkan
kebutuhan maupun respon dia, gitu ya. Kemudian jelas, ya, ketika menekankan kepada keunggulan produk kita. Jadi clear gitu, jelas gitu, jangan tanggung-tanggung. Oke. Dan yang paling penting adalah teman-teman jangan pernah mengancam. Contoh misal, Kak, kalau mau join ini harus transfer sekarang. Misal kalau mau dapat harga murah nih harus transfer sekarang loh ya, gitu. Itu jangan ya, jangan pernah mengancam seperti itu karena orang nggak mau diintimidasi gitu. Ya, jadi buang jauh-jauh ego kita, berkonsentrasilah kepada situasi yang kita perlu solusikan kepada target market kita, gitu ya. Kemudian untuk setelah negosiasi, teman-teman, yang paling penting adalah saya mengingatkan lagi dari segala macam skill, bentuk, cara, teknik negosiasi. Kesimpulan dari saya sekaligus sebagai closing statement ya, teman-teman berfokuslah kepada jumlah pendekatan, ya, jangan berfokus pada masalah, jangan berfokus kepada penolakan, jangan berfokus kepada argumentasi-argumentasi yang sekiranya tidak membawa kepada closing deal atau kesepakatan, ya. Jadi saran saya, teman-teman harusnya fokusnya kepada target personal Anda, fokus ke angka-angka saja. Hari ini saya harus melakukan pendekatan ke berapa target akun. Ya, contoh seperti itu. Jadi jelas gitu. Anda fokus saja di situ. Sementara sambil jalan Anda dapat penolakan, sambil jalan Anda dapat misal kritikan dan lain sebagainya, Anda terima dulu. Itu bentuk Anda mengasah skill supaya skill Anda bisa lebih tajam. Ya, jadi ingat penolakan itu adalah bagian dari kesuksesan. Ya, bagian ada di situ, hidup itu ada keseimbangan. Alam itu punya keseimbangan. Di mana di situ ada penolakan, di situ ada penerimaan. Begitu juga sebaliknya. Di situ ada penerimaan, pasti ada penolakan. Jadi ini urusan atau hal yang biasa-biasa saja. Fokus pada target personal Anda. Fokus pada target aktivitas harian teman-teman. Sampai skill Anda terasa, skill Anda semakin tajam, intuisi Anda mulai bermain, Anda jadi ngerti betul bahwa oke, ini target market yang cocok, ini akun yang tepat, ini yang tidak, dan seterusnya. Mungkin itu saja dari saya, Kak Muna dan teman-teman. Mungkin Mas Dimas atau Mas Yogi mau ada statement, silakan. Masih ada waktu. Oke. Closing statement ya. Closing statementnya adalah kalau kita berpikir kita sukses, kita akan sukses. Kita berpikir untuk dapat orderan gede, kita dapat orderan gede. Kalau kita berpikir kita itu bisa menjadi yang terbaik, kita bisa menjadi yang terbaik. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita mikirnya yang jelek-jelek, pasti akan dapat yang jelek-jelek. Pada intinya adalah kembali lagi ke mindset ya. Mindset itu penting untuk kita itu ingin menjadi apa, ingin menjadi garis finishnya di mana itu kita harus tahu dulu dari awal. Kita ingin menjadi apa, pengen penghasilan berapa, pengen keberhasilannya seperti apa, kita harus menentukan dari awal dari pola pikir di sini. Kemudian kalau misalkan untuk negosiasi, semua juga berawal dari sikap kita harus menang duluan, sikap kita harus percaya dan yakin bahwa kita bisa closing lebih banyak, kita bisa dealing lebih banyak. Karena dengan kita yakin, insya Allah hasilnya juga akan pasti positif. Jadi teman-teman, ayo kita menjadi lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan ini dengan pola pikir yang lebih baik lagi. Begitu closing statement dari saya. Semoga hari ini, malam ini mendapatkan ilmu, mendapatkan manfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Amin amin. Terima kasih Mas Dimas. Terima kasih teman-teman semuanya. Karena ini kalau nggak salah webinar terakhir sebelum bulan Ramadan ya.
So untuk bulan Ramadan ini kami belum buat keputusan webinar apakah jalan di malam hari atau di sore hari, kami belum putuskan. Setelah webinar selesai silakan teman-teman usul di grup mitra untuk selama bulan Ramadan apakah webinar tetap jalan atau tidak. Kalau jalan mau request di malam atau di sore silahkan ya, kami juga butuh feedback dari teman-teman semuanya. Terima kasih dari saya, mohon maaf banyak salah ucap dari saya. Sampai ketemu ya, dan teman-teman jaga komunikasi, jaga vibrasi, jauhi lingkungan yang negatif ya, buang jauh-jauh itu, dan selamat menyambut bulan Ramadan ya. Semoga bulan Ramadan tahun ini kita dapat pahala jauh lebih banyak dari tahun yang kemarin. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.